私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel yang seadanya ini. Di video kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang light novel Tensura ataupun Kumo Desuga. Tapi kali ini gue akan berteori lagi. Gue juga sempat bertanya di forum komunitas YouTube tentang Tensura. Jadi pertanyaannya begini: jika Zegion tidak memiliki sel dari Rimuru, gimana pertarungan antara Diablo versus Zegion? Siapa yang akan menang? Dan minta penjelasannya juga. Ini pertanyaannya, jika Zegion tidak memiliki sel dari Rimuru. Jika ya, jika. Nah, jadi banyak yang udah menjawabnya di YouTube ataupun di Facebook. Sempat gue tanyakan, jadi gue mau membacakannya satu persatu. Oke, langsung saja lah kita gaskan. Dari Fazril Al-Fatan, menurut saya tetap menang Diablo, tetapi agak kesulitan melawan Zegion karena musuh alami ras iblis itu kan ras cacing, Zegion kalau nggak salah. Tapi bisa juga menang Zegion, kan musuh alami ras iblis. Jadi ini masih 50 banding 50. Jadi si Fazril menganggap mereka itu seimbang. Lanjut ke Diki Y. Mana bisa gitu Min? Ini fakta, Diablo is win. Mending Diablo versus Zegion plus sel Rimuru. Biar pada debat ada yang berpendapat win Zegion via LN. Maksudnya via light novel. Ada yang berpendapat menang Diablo karena dia cuma nggak mau nyerang sel Rimuru. Nih seru Min, itu kata Diki. Lanjut ke Raka. Pas Diablo berevolusi jadi Demolord, dia tersenyum langsung bilang dengan kekuatan sekarang mengalahkan Zegion makin mudah. Terus dia bilang lagi dengan kekuatan sekarang bisa ngimbangin Raja Iblis Guy Min. Aku lupa tapi di chapter berapa itu pas Diablo ngomong begitu. Aku pun tidak pernah bacanya tentang itu. Dari Alexander K. Jadi gini, Anda tahu ... wek canda Min. Alex. Dari Ahmad Faisal, kalau gue masih tetap megang Diablo karena dari segi pengalaman Diablo lebih unggul. Walaupun si Zegion ras insektar, nggak menutup kemungkinan buat Diablo menang, begitu juga sebaliknya untuk Zegion menang nggak menutup kemungkinan. Karena Zegion nggak dikasih sel Rimuru, dia tetap kuat karena bakatnya. Udah dikonfirmasi sama Ciel sendiri, cuman lupa pas light novel volume berapanya. Dan di sini si admin bilang kalau si Zegion nggak dikasih sel Rimuru, terus gelut sama Diablo, bakal menang siapa? Jelas Diablo. Kenapa? Karena Diablo bisa bertarung habis-habisan tanpa mikirin si Zegion, karena dia nggak punya sel Rimuru yang nggak bisa diserang. Tapi beda cerita kalau Rimuru nyuruh Diablo sama Zegion buat nggak habis-habisan bertarungnya. Sekian pendapat gue. Itu dari Ahmad Faisal. Dia berpendapat kalau Diablo yang menang. Dari Mulyandi Imam, udah dibilang sama Rimuru sendiri kalau Diablo adalah bawahan terkuat. Dari Didit Zoldik, insektor woi, insektar. Titit lono ras cacing. Kalau menurut gue sih Diablo walaupun mungkin butuh effort karena tubuh Zegion ada sel Rimuru, tapi ingat primordial itu angel atau iblis itu ras tertua, jadi otomatis doi punya banyak pengalaman buat ngalahin Zegion. Dari Ria Darmasari, pertanyaannya tadi kan kalau Zegion nggak memiliki sel Rimuru. Nah sekarang yang bikin bingung dan menjadi tanda tanya, apakah sel Rimuru yang dimiliki Zegion berpengaruh besar terhadap perkembangan Zegion atau tidak? Lah kok balik nanya? Dia kembali menjawab, saya rasa nggak juga. Ras insektar terlahir emang awalnya dari ulat lalu menjadi kepopong pas setiap akan berevolusi, sama kayak simptom metamorfosis serangga di dunia nyata gitu. Itu juga udah dijelaskan oleh Zelanus si Raja Insekta di light novel volume 18. Jadi pernyataan kalau sel Rimuru bikin Zegion jadi humanoid itu salah. Hal ini juga sama kayak 4 Dragon King penjaga lantai 96 sampai 99 di labirin yang awalnya hanya berbentuk naga saja. Lalu bentuk fisiknya berubah menjadi humanoid setelah diberi sekitar 50.000 jiwa.
Tolong dikoreksi kalau jumlahnya salah. Sama Rimuru pas setelah kekalahan prajurit kekaisaran di invasi gelombang pertama. Contoh lainnya juga, si Wenti naga necromancer bawahan Adalman, bentuk fisiknya juga berubah menjadi setelah berevolusi setelah diberi nama sama Rimuru dan pemberian 1 juta jiwa ke si Adalman. Dari Ahmad Faisal, dia menjawab si Ria Darmasari yang tadi. Ngaruh sih pas di light novel Pembangunan Labirin, kalau nggak salah ingat itu si Rimuru kaget sama pertumbuhan Zegion dan Apito. Dan Rafael pun menjawab kalau itu disebabkan karena adanya sel Rimuru. Tapi yang paling menonjol itu Zegion karena pertumbuhannya lebih cepat dari Apito, padahal pas diobatin itu di waktu yang sama. Terus si Rafael jawab itu karena perbedaan bakat. Terus Ria Darmasari menjawab lagi, itu bukan bentuk fisiknya bang, tapi perkembangan kekuatan dan kemampuannya bang. Coba deh abang baca lagi light novelnya, pasti di situ nggak menyebutkan kalau sel Rimuru yang bikin fisik Zegion bisa berubah menjadi humanoid. Sebagai contohnya, para jenderal insekta Zelanus, mereka juga punya tubuh humanoid, tapi mereka nggak memiliki sel Zelanus di tubuhnya. Tapi mereka nggak memiliki sel Zelanus di tubuhnya. Sebagai contoh, para jenderal insekta Zelanus, mereka juga punya tubuh humanoid, tapi mereka nggak memiliki sel Zelanus di tubuhnya. Maksudnya sel Rimuru mungkin ya, kalilah nggak tahu. Terus Diki menjawab Ria Darmasari, udah jelas-jelas sial ngomong perkembangan pesat Zegion itu karena sel Rimuru. Dari segi pertumbuhan kekuatan maupun segi pertumbuhan tubuh Zegion, walaupun Zegion udah punya banyak tubuh humanoid, kalau kagak ada sel Rimuru juga nggak jadi sekuat sekarang. Palingan setingkat Kumara sama Apito. Oh iya betul ya, gue tadi ngomong berpengaruh dari segi pertumbuhan tubuh, kagak berpengaruh pada fisik Zegion, walaupun ada pengaruhnya dikit sih. Terus Rimuru Voldigot. Rimuru Voldigot tetap menang Sion. Ya, menang Sion dari segi opainya. Lalu Andi Ayu, mungkin Diablo yang akan menang. Emot mikir. Dari Abdul Hamid, menang Diablo. Kan sudah dijelaskan sama Rain di light novel kalau Diablo overpower tanpa usaha. Dari Ramzi Gogong, menurutku Diablo menang dan pasti Zegion kesulitan. Tapi Zegion yang gak punya sel Rimuru bakalan gunain kekuatan dari rasnya Zegion. Dari Bia N yang foto profilnya Boruto, Diablo bang, soalnya pas Diablo lawan Zegion, Diablo gak menggunakan kekuatan maksimal, soalnya di tubuh Zegion ada selnya Rimuru. Dari Pradana R, Zegion soalnya itu counter iblis. Simple banget jawabannya. Dari Petualang Malam, tetap menang Diablo karena Rimuru sendiri sudah bilang setelah Diablo menjadi True Demon Lord, Diablo lebih kuat. Kalau sebelum jadi True Demon Lord bisa dibilang lebih kuat Zegion. Saat posisi sama-sama sebelum True Demon Lord, itu yang seperti di penjelasan light novel. Dari Arman Faisal, Diablo karena walau ras insektar lebih unggul, bukan lebih kuat dan dari ras iblis, jika tanpa sel Rimuru mungkin kekuatannya di tingkatan kurang atau setara Apito, walau Apito diberi sel Rimuru juga. Kalau di tingkat manusia, Zegion tanpa sel Rimuru ada di tingkat Hinata. Dari Anime Editor 77 yang kemarin udah menjawab juga yang pertanyaan satunya. Udah tentu menangnya Diablo bang, karena Rimuru pernah bilang di light novel, tepatnya ketika mereka dievolusi menjadi True Demon Lord. Rimuru berkata di situ bahwa walaupun Zegion kuat, Diablo adalah bawahan terkuat. Rimuru yang mungkin bisa setara sama Milim atau Demon Lord lainnya. Dari Dodik Hartoyo, kalau menurut saya pemenangnya adalah Diablo karena Diablo mempunyai keunggulan dalam pengalaman dan jumlah MP. Walaupun begitu, Diablo pasti akan sangat kesusahan atau bahkan kalah. Nggak taulah, bingung aku, mending ngopi. Ya mending ngopi daripada mikiran itu. Dari Rudi 1140, Erpan maksudnya, kemungkinan menang Zegion sih, kan ras Zegion kontra ras iblis. Nah, akhirnya ada yang mengarah ke Zegion menang. Menarik. Dari Iman 50%, 50% berarti. Dari Back Off, kalau Zegion kagak ada sel Rimuru,
mana mungkin dia dapat tubuh humanoid bro. Di volume 12 aja dijelasin kalau mereka dapat tubuh humanoid karena sel Rimuru. Di volume 13 ketika Zegion lawan pemimpin invasi dari timur di labirin, dia bisa gunain versi lemah dari ulti Uriel. Itu karena dikasih Raphael karena ada sel Rimuru, jadi ya nggak bisa dibandingin. Kalau di tubuh Zegion ada sel Hashirama gimana tuh? Dari Fajri Hakim, kalau menurutku sih, kalau Diablo serius lawan Zegion, ya menang Usopp sih. Menarik. Langsung ke Usopp, keren. Kalau menurut gue menang atau kalah Rimuru nggak peduli, karena Rimuru mau menguji kekuatan bawahannya. Jadi yang paling kuat adalah Kurobe. Yap, Kurobe adalah paling kuat dalam segi membuat senjata. Nah, sekarang yang menjawab Lord Diablo langsung. Kalau sekarang masih belum jelas karena Rimuru belum punya ultimate skill Azatoth. Kalau Rimuru sudah punya tuh ultimate skill, menang Diablo kalau lawan Zegion. Kenapa? Karena Diablo satu-satunya bawahan Rimuru yang memiliki atribut yang sama dengan Rimuru. Diablo satu-satunya bawahan Rimuru yang mampu menguasai Turn 0 dan Nihility Collapse. Tambahan, meskipun Zegion punya sel Rimuru, masih tetap menang Diablo. Dari Safa Saifullah, pemenangnya adalah Saitama. Saitama kuat itu karena judul animenya One Punch Man. Dari Phil, kalau dari segi fisik Zegion menang, tapi kalau dari magic Diablo menang. Ya, kekuatan mereka berdua ini memang bisa disandingkan, tapi kalau dari ultimate skill lebih superior ke Diablo. Kalau nggak salah, temptation-nya Diablo ini bisa berubah nyata menjadi fiksi. Begitu juga sebaliknya, fiksi menjadi nyata. Jadi illusionnya Zegion bakal jadi fiksi di hadapan Diablo. Tapi walaupun gitu, Zegion bisa menggunggulinya dengan End of Dream, sehingga temptationnya Diablo bakalan ditembus. Bahkan anti skill Yuki juga bisa ditembus. So intinya kalau mereka bertarung dengan serius, nggak mentingin sel Rimuru di tubuh Zegion, gunain skill, pengalaman, teknik, kecerdasan, strategi, menang Diablo. Walaupun sangat tipis. Itu dari Phil. Ini baru keren sih, menarik. Dari Ibu Sri Panitia Kiamat. Waduh, besok kita zoom lagi ya. Mantap. Dari Lupa Nama. Menurut gua Diablo itu udah valid sih jadi bawahan terkuat Rimuru. Rimuru sendiri pernah berpikir kalau kekalahan Diablo cuma sebatas omong kosong. Intinya si Diablo nahan diri ketika lawan Zegion. Yang baca novelnya pasti pahamlah kenapa. Dan Raphael sendiri pernah mengonfirmasi bahwa jika Diablo serius, dia mungkin bisa mengalahkan True Dragon. Waduh. Itu jadi gini, di pertarungan sebenarnya itu kalau untuk mana atau eksistensi poin itu nggak terlalu dipentingkan. Yang penting itu pengalaman, tapi itu juga berpengaruh sih eksistensi poinnya. Tapi yang lebih penting itu pengalaman. Ini dari komenan di Facebook. Gue juga sempat posting di Facebook. Dari Bang Rizky Prananda. Rimuru sendiri bilang walaupun Diablo tidak menyerang bagian selnya Rimuru, Diablo memiliki kesan kalau dia jauh lebih unggul di volume 14. Apalagi kalau Zegion gak punya selnya Rimuru. Dramadani menjawab ya. Zegion kemampuannya apa aja ngap, terutama ultimate skillnya bisa buat gimana. Ultimate skill Zegion bisa nyiptain dunia ilusi. Kayak Mugen Tsukuyomi mungkin. Mugen Tsukuyomi kan dunia mimpi ya. Kalau ini nggak tahu. Dari Iqbal, Diablo lah, emot batu. Gimana sih? Zegion tanpa sel Rimuru ya tetap kumbang cacat. Atau nggak udah mati gara-gara nggak dikasih sel, gimana sih? Ya ampun. Dari Agus Kun, kemungkinan besar menang Diablo. Alasannya, 1. Diablo mempunyai pengalaman bertarung lebih banyak. 2. Ultimate skill Diablo bisa mengcounter ultimate skill Zegion. Yang ketiga, eksistensi poin Diablo lebih tinggi. Walaupun eksistensi poin tidak berpengaruh besar untuk menentukan hasil pertarungan, tapi itu masih bisa jadi bahan perhitungan. Yang keempat, tidak ada ras yang lebih kuat dari iblis. Yang kelima, Diablo lumayan cerdas. Menarik. Dari Dead Star, walaupun tidak memiliki selnya Rimuru, tetap akan sulit bagi Diablo untuk mengalahkannya. Bang Rizky Prananda menjawab juga, sel Rimuru memungkinkan Zegion menggunakan kemampuan Rimuru, jadi selnya Rimuru memberi buff yang cukup besar ke Zegionnya.
Lalu Yoga Pranata. Diablo jago di sihir, sedangkan Zegion jago di fisik. Kedua kubu sangat kuat, apalagi ultimate skill masing-masing bisa menciptakan ruang atau dunia di mana si pengguna bisa memanipulasi semuanya. Tapi tetap kalau tarung Diablo menang sih. Dari Muhammad Kevin. Diablo sih auto menang kalau gitu, apalagi kan Diablo banyak pengalaman pertarungan. Plus dia udah lama hidup, jadinya ya evolusinya terbilang kuat walaupun belum jadi true Demon Lord. Tapi beda ya kalau lawan Guy Crimson yang udah lama jadi Demon Lord. Dari Indra Lotus Pratama. Kalau Zegion gak dapat Sel Rimuru, kayaknya gak bakal bisa deh punya bentuk humanoid. Mungkin tetap jadi serangga. Dari Dustin, kurang tahu bro, soalnya kedua belah pihak sama-sama kuat. Emang soalnya posisi bawahan Rimuru terkuat kan di antara Diablo dengan Zegion 1 dan 2-nya. Kalau nggak salah sih gitu ya urutannya. Dari Azike. Kalau misal mereka gelut full power, gua masih megang Diablo sih. Tapi perbedaan kekuatan mereka nggak beda jauh lah. Zegion ini sebagai ras insektar memiliki keunggulan seperti dapat menetralisir 50% sihir primordial demon. Dan juga ras insektar ini musuh alami iblis. Nah, itu tadi dari banyaknya jawaban yang udah gue kumpulin dari YouTube dan dari Facebook. Nah sekarang menurut pendapat gue sendiri. Bentar, jadi gini. Jika Zegion tidak mempunyai Sel Rimuru, ini dihitungnya udah itu ya, udah jadi bawahan Rimuru. Pokoknya sama-sama kuat lah di antara posisinya itu 1 dan 2. Siapa yang menang antara Diablo dan Zegion jika kalau Zegion tidak memiliki Sel Rimuru? Gue akan tetap milih Diablo. Mengapa? Karena ya itu tadi gue bilang, eksistensi poin. Walaupun dari eksistensi poin kan menang Diablo kan eksistensi poinnya 6.666.666 gitulah. Kalau Zegion kan 4 juta lebih. Nah kalau dari segi pengalaman kan Diablo juga menang banyak daripada Zegion, jadi tetap menang Diablo. Meskipun di latihan yang di labirin kalau nggak salah itu Diablo sampai mati ya, di volume 18 itu dijelasin pas saat melawan Zalario. Diablo melawan Zalario kan ditanya tuh. Nah jadi gue tetap megang Diablo. Alasannya karena dari segi yaitu tadi, dari eksistensi poin dan dari segi pengalaman. Memang Diablo itu udah profesional banget lah begitu. Jadi gue tetap megang Diablo. Beda ceritanya kalau dia melawan Zelanus, si Raja Insektar itu mungkin kalau dibilang kalah ya bilang seri aja deh, bilang seri. Karena kekuatan dua-duanya kan udah parah banget, OP itu. Nah begitu, jadi kalau melawan Zelanus itu agak ada pikiran lah, masih mungkin menang Zelanus gitu, walaupun menangnya tipis. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Video selanjutnya gue juga bakalan tetap meminta jawaban-jawaban dari kalian atau teori-teori dari kalian tentang Tensura ini. Gue bakalan ngasih pertanyaan di forum komunitas di YouTube atau di Facebook. Nanti cek aja. Tadi udah banyak juga kok. Kalau udah gue posting 1 jam atau 2 jam gitu langsung gue hapus, karena mengingat untuk meminta jawaban kalian saja. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Tapi kesimpulan dari video ini adalah banyak yang memilih Diablo menang daripada Zegion. Dah begitu. Dan terima kasih untuk video ini. Untuk closing gue akan beatbox sedikit. Dah gitu.